Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 8, 3, dan 84? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar di rumah. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang cantik dan yang ganteng. Kemarin minggu yang lalu sudah mulai banyak yang mengerjakannya, baik dari kelas 83 maupun kelas 84. Ya, Ibu ucapkan terima kasih sekali kepada anak-anak yang sudah mengerjakannya. Karena mulai minggu kemarin sudah mulai banyak yang masuk mengerjakannya. Semoga minggu ini, hari Senin ini, makin banyak kembali. Satu kelas, baik kelas 83 maupun 84, semuanya mengerjakan tugasnya. Ya, oke, kita siap pada pelajarannya. Kalian tulis materi yang akan Ibu terangkan, dikarenakan nanti jawaban dan pertanyaannya berada di video ini. Jadi kalian pahami baik-baik. Jangan kalian sampai terlewatkan pertanyaannya. Oke, siap? Materi hari ini adalah tentang meringkas teks eksplanasi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang meringkas teks eksplanasi, menurut kalian teks eksplanasi itu apa? Nah, kita kembali ke yang materi yang lalu. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang membahas tentang fenomena yang terjadi di dunia. Betul. Ada fenomena alam, sosial, dan budaya. Betul. Nah, sekarang kita akan membahas dengan meringkas. Meringkas itu apa sih? Nah, banyak anak kalau disuruh sama guru, ayo anak-anak meringkas. Meringkas, kalian meringkas seluruhnya. Itu bukan meringkas, itu namanya menyalin. Misalnya, ringkas halaman 1 dan 2. Yang terjadi kalian menyalin halaman 1 dan 2 semuanya. Yang dinamakan meringkas adalah proses menyimpulkan teks tanpa mengubah makna dalam teks tersebut. Maksud di sini apa? Meringkas, kalian mencari. Nah, adalah mencari intinya. Nah, jadi meringkas itu adalah proses menyimpulkan teks tanpa mengubah makna dalam teks tersebut. Apa yang kalian cari dulu dalam kalian meringkas teks? Nah, meringkas teks eksplanasi, kalian tentukan terlebih dahulu gagasan utama. Nah, apa itu gagasan utama? Nah, gagasan utama adalah gagasan utama atau pokok atau ide pokok itu sama adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Jadi kalau ada pertanyaan, apa gagasan utamanya? Apa gagasan pokok? Apa ide pokok? Kalian pasti bingung. Kok beda-beda? Padahal intinya sama, adalah mencari ide dasar atau sebuah inti permasalahan yang tertulis di dalam paragraf. Inti permasalahan di dalam suatu paragraf.
Nah, bagaimana mencari gagasan utama? Nah, gagasan utama biasanya terletak pada ada di awal, akhir, awal, akhir. Nah, kalau misalnya gagasan utama berada di awal kalimat, berarti itu yang dinamakan paragraf deduktif. Kalau gagasan utama ada di akhir, berarti itu paragraf induktif. Nah, kalau ada dua, ada di awal dan akhir, berarti itu adalah paragraf campuran. Oke, paham? Oke, pertanyaan pertama untuk tugas kalian. Ingat, dicatat baik-baik. Pertanyaan pertama untuk tugas kalian. Apa yang dimaksud dengan meringkas teks eksplanasi? Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan meringkas teks eksplanasi? Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan meringkas teks eksplanasi? Oke, jelas ya. Ibu sudah memberikan satu pertanyaan. Kita lanjut ke materinya. Kalian tahu jawabannya? Oke, kalau tahu ditulis di buku tulis. Oke. Lanjut, di sini ada contohnya. Contoh suatu paragraf, kita akan cari gagasan utamanya. Petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan. Saat langit memunculkan kilatan cahaya, sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Nah, cara kalian meringkas, ya kan? Kalian cari terlebih dahulu gagasan utamanya. Nah, di sini ada teks. Petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatnya cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Oke, ini satu paragraf. Mana kalimat utamanya? Mana gagasan pokoknya? Ya, gagasan utamanya adalah petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya. Sesaat yang menyilaukan itu adalah gagasan utamanya. Nah, bagaimana gagasan utama itu kita menjadi meringkas? Nah, meringkas dari gagasan utama itu kita tambah dengan bahasa kita sendiri, tetapi tidak mengubah inti masalah di dalam paragraf tersebut. Jelas ya? Bagaimana cara mencari atau meringkas sebuah teks? Kalian tentukan terlebih dahulu gagasan utama, kemudian kalian tambahkan dengan bahasa kalian sendiri. Ya kan, menggunakan bahasa kalian sendiri, tetapi intinya kalian tidak boleh mengubah
maksud dari isi paragraf tersebut. Jelas ya? Jadi, cara meringkas adalah mencari gagasan utama, ditambah kalimat dengan bahasa kalian sendiri, tetapi tidak merubah inti atau permasalahan dari paragraf tersebut. Jelas? Paham? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contohnya. Pertama ada paragraf. Tadi, petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan beberapa saat kemudian disebut dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Ini paragrafnya. Nah, gagasan utamanya tadi sudah ditemui, yaitu petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan. Saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Nah, itu adalah gagasan utamanya. Nah, sekarang ringkasan teksnya. Nah, ringkasan teksnya dari gagasan utama, kalian tambahkan kalimat kalian sendiri. Nah, menjadi apa? Petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan. Saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Nah, itu kan gagasan utama. Kita tambahkan karena adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Nah, itu adalah tambahan dari kalimat kalian. Jadilah sebuah ringkasan teks. Paham? Contoh kedua. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya. Sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, atas atau bawah, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Nah, gagasan utamanya yang mana? Nah, gagasan utama berada di awal. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Itu gagasan utamanya. Nah, sekarang kalian cari ringkasan teks. Nah, kalian cari ringkasan teks, kalian tambahkan dengan bahasa kalian. Menjadi apa? Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada satu sisi atau atas atau bawah, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya.
Nah, itu adalah sebuah contoh ringkasannya dari paragraf tersebut. Jelas ya? Paham ya, Nak ya? Jelas? Oke. Sekarang perhatikan teks ini. Maaf. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa bantuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, atau faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri. Sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Paragraf 3. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh, di antaranya erosi. Lereng dari bebatuan dan tanah yang diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat dan gunung berapi yang menciptakan simpanan debu yang lengah, hujan lebat, dan aliran debu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor, seperti tidak membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Oke, paham? Sudah dicatat? Oke. Pertanyaan kedua. Ingat, tadi sudah pertanyaan pertama, sudah Ibu sebutkan. Sekarang pertanyaan kedua. Buatlah ringkasan dari teks tersebut. Buatlah ringkasan dari teks tersebut. Oke, ringkasannya kalian buat per paragraf. Di sana tadi ada berapa paragraf? Kalau ada 3 paragraf, berarti kalian buat 3 paragraf ringkasannya. Kalau ada 4 paragraf, kalian buat 4 paragraf ringkasannya. Ingat, kalian membuat ringkasan berarti kalian harus mencari gagasan utama. Contohnya seperti tabel yang di depan.
Kalian buat tabel, paragraf, gagasan utama, ringkasan. Jelas? Kalian tulis di buku tulis. Jadi, Ibu hanya memberikan 2 pertanyaan. Jelas ya? Pertanyaan tadi 1 sudah. Pertanyaan kedua adalah buatlah ringkasan dari paragraf tersebut. Paragraf yang mana, Bu? Paragraf yang teks kedua. Ya, tentang tanah longsor. Jelas? Paham? Oke. Semangat belajar, semangat mengerjakan tugas, jangan lalai terhadap tugas. Oke, baik. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.